Ini adalah salah satu laptop convertible paling enteng yang pernah kami uji. Cuma sekitar 1,2 kg, lebih ringan dibandingkan laptop convertible lain yang biasanya sekitar 1,4-1,5 kg. Bahkan lebih ringan dibandingkan laptop convertible yang harganya di atas 20 juta rupiah. Padahal yang ini cuma 10 jutaan. Speknya juga udah lumayan kekinian sih ya. Prosesornya pakai Intel Core Gen 12 dengan 10 core dalamnya. RAM-nya bukan 16 tapi 24 GB. Pakai LPDDR5 pula, jadi kencang. Layarnya mewah nih, OLED 100% DCI P3, dan dia punya garansi terhadap kecurian juga. Nah, tahu dong apa laptopnya? Ini adalah Axio HyperR 5 Flip OLED. Ya, bisa dibilang bahwa laptop ini adalah versi convertible-nya dari laptop HyperR yang Intel ya. Tentunya karena convertible, layarnya juga udah touchscreen dan ada stylus juga dalam paket penjualannya. Oke, langsung aja kita bahas yang satu ini mulai dari spesifikasinya ya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i5 1235U, pabrikasinya Intel 7, base power 15 watt, dia punya 10 core 12 thread yang terdiri dari 2 performance core dan 8 efficient core. Intel Smart Cache-nya ada 12 MB, integrated graphics-nya pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 80 execution unit. Tentunya IGP ini sudah support decode video AV1 ya. Untuk memori atau RAM-nya, dia menggunakan 24 GB LPDDR5 4800 MHz dual channel 128 bit. Laptop ini pakai RAM onboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi karena pakai LPDDR5, kecepatan RAM-nya lumayan tinggi dan performa IGP-nya juga jadi maksimal karena dia sudah langsung dual channel. Lagi pula ukurannya udah 24 GB, udah lumayan besar ini ya. Nah, untuk storage 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Nah, di sini hanya ada satu slot M.2 ya. Jadi kalau mau upgrade itu harus ganti SSD bawaan. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel yang udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 60 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Pro. Oke, untuk body, form factor-nya adalah convertible 2-in-1. Jadi laptop ini bisa dirubah jadi tablet dengan memutar layarnya 360 derajat seperti ini. Selain itu, laptop ini juga dapat digunakan di mode tent atau mode tenda seperti ini ya. Nah, untuk material, ini bahannya aluminium loh. Untuk warnanya abu-abu gelap dengan permukaan yang matte finish. Untuk desain, kalau dari penampilannya sih, HyperR Flip ini masih mirip seperti HyperR yang lainnya ya. Dengan perbedaan pada sudut bodinya yang lebih membulat di dekat engsel layar. Secara keseluruhan penampilannya terlihat minimalis dan bodinya polos, nggak pakai ornamen yang aneh-aneh di sini. Kalaupun ada ornamen itu hanya terdapat pada logo kecil Axio di sudut atas punggung layar. Nah, untuk dimensinya panjang 31,5 cm, lebar 22,9 cm dan ketebalan di 1,64 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,2 kg. Ini enteng banget untuk laptop convertible ya. Untuk chargernya juga nggak kalah enteng di 156 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Charger ini menggunakan desain satu bagian seperti charger smartphone, tapi kabelnya itu nggak bisa dilepas. Tentunya charger seperti ini jadi lebih praktis dibawa-bawa ya, nggak terlalu ngerepotin. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa cuma 1,35 kg. Untuk displaynya ini adalah layar berukuran 14 inci, resolusinya 1920x1200 pixel. Jadi aspek rasio kekinian ya, 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz dengan response time di 0,2 millisecond karena panelnya adalah panel OLED. Nah, kalau kami ukur dengan alat kami, tingkat istirahatnya itu maksimum di 323 nits di mode SDR dan 583 nits di mode HDR. Sementara untuk gamut coverage-nya ada di 99,8% DCI P3 dengan gamut volume di 128,2% DCI P3. Ini sih cocok banget ya kalau mau dipakai buat editing serius yang butuh akurasi warna tinggi. Nah, buat streaming video HDR juga pastinya mantap di sini ya. Layar laptop ini juga sudah punya kemampuan touchscreen tentunya ya. Jadi kita bisa scrolling halaman website atau dokumen, memperbesar atau mengecilkan gambar, itu semua pakai sentuhan jari saja. Selain dengan jari, kita juga bisa mengoperasikan layar dengan Active Pen yang disertakan dalam paket penjualan. Nah, Active Pen ini mendukung 4096 pressure level dan sudah support protokol MPP 2.0. Menariknya, disediakan mata pena tambahan juga nih untuk pengganti kalau yang lama udah aus. Nah, Active Pen ini menggunakan baterai isi ulang dengan klaim daya tahan hingga 50 jam yang dapat di-charge melalui konektor USB Type-C. Nah, untuk permukaan layar, ini sifatnya adalah glossy ya, dan ini normal lah untuk sebuah layar touchscreen. Permukaan seperti ini memang akan memantulkan sedikit bayangan, tapi perpaduan OLED dengan permukaan glossy membuat tampilannya jadi lebih cemerlang aja. Untuk bingkainya, dia sudah menggunakan desain yang tipis pada sisi kanan dan kiri. Sementara untuk kameranya, sayangnya laptop ini masih pakai kamera 720p 30fps. Ini bukan yang 1080p
1080p. Sementara untuk modul mikrofon itu ada 2 buah ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera tadi. Saat kami coba, gambar yang ditangkap kamera terlihat agak kurang terang ya, walaupun kami sudah menggunakan pencahayaan dari lampu studio. Jadi kalau mau video call, pastikan aja pencahayaannya seterang mungkin. Nah, untuk mikrofonnya, suara yang direkam terdengar agak kurang kenceng ya, meskipun volume mikrofonnya udah dimaksimalkan. Sementara untuk noise cancellation itu memang tidak ada di sini, jadi suara kebisingan tuh masih masuk ke dalam mikrofon. Oke, sekarang saya sedang di studio untuk menguji kualitas kamera dari Axio Hype R5 Flip OLED. Untuk resolusinya ini sampai 720p 30 fps. Dan di sini saya menggunakan pencahayaan lampu studio. Untuk kualitasnya di sini bukan yang paling tajam dan super terang, tapi sudah mencukupi lah untuk kebutuhan sederhana seperti meeting online. Ya, sekarang saya sedang di luar untuk menguji kualitas mikrofon dari Axio Hype R5 Flip OLED. Bisa dilihat kalau di belakang saya sedang ramai, dan karena laptop ini tidak dilengkapi dengan noise cancelling, jadi noise dari background masih bisa terdengar di laptop ini. Setidaknya suara saya juga masih bisa terdengar dengan cukup baik di laptop ini. Oke, untuk sistem audionya, laptop ini memiliki 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke bawah ya. Suara yang dihasilkan memang tidak terlalu lantang, tapi tidak bisa dibilang yang pelan juga ya. Sementara untuk kualitas cukup oke nih sebetulnya. Suara bass masih terdengar lah tipis-tipis di sini. Oke, untuk konektornya sekarang kita lihat di sebelah kiri. Ada satu HDMI 2.1, satu USB Type-C, dan konektor yang ini bisa dipakai untuk nge-charge aja ya. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C. Nah, ini sudah mendukung power delivery dan display output. Kita beralih ke sisi kanan. Ini ada switch untuk mematikan kamera, lalu ada tombol power dan ada satu USB 2.0 Type-C. Konektor ini hanya bisa untuk transfer data, yang ini tidak bisa untuk nge-charge ataupun output ke monitor. Kemudian masih ada lagi satu 3,5 mm audio combo jack dan satu USB 3.2 Gen 1 Type-A yang ukuran besar. Oke, untuk keyboard, bentuk tombol dan kenyamanan pakainya dapat dikatakan masih mirip lah dengan yang ada di Hype R yang Intel yang pernah kita uji sebelumnya. Tombol keyboard cenderung empuk dan senyap saat ditekan, dengan travel distance yang terasa cukup dalam. Tapi berbeda dengan tombol keyboard di Hype R, di sini ada tombol khusus untuk home and page up dan page down pada sisi pinggir kanan keyboard. Selain itu, tombol anak panah juga dibuat sama besarnya dengan tombol lainnya, jadi ini lebih nyaman untuk dipakai. Menariknya lagi, meskipun di sini ada tombol co-pilot, tombol kontrol kanan itu tetap ada, nggak dihilangkan ya. Ini berbeda dengan laptop lainnya yang kadang-kadang itu tombol kontrol kanannya udah diganti aja pakai tombol co-pilot ya, jadi kontrol sebelah kanan hilang. Kalau di sini masih ada. Nah, tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit. Ini akan membantu kita untuk mengetik di dalam ruangan yang minim cahaya. Warnanya itu putih dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan menekan function plus F4. Nah, untuk touchpad, areanya ini ukurannya 12,9 x 8,5 cm dengan posisi yang memang tidak sejajar dengan tombol spacebar. Untungnya, hanya sedikit bagian telapak tangan yang masuk ke area touchpad saat kita mengetik, jadi nggak terlalu mengganggu kenyamanan pada saat mengetik. Nah, untuk cooling system, laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang menggunakan 1 buah heat pipe dan 1 kipas. Sementara lubang ventilasi pembuangan udara panasnya itu mengarah ke belakang. Nah, di sini dalam posisi laptop seperti ini, kipasnya itu tidak membuang udara panas kena layar. Nggak kena layar. Jadi layar OLED-nya aman. Nah, kita lanjut ke aspek performa. Dengan Cinebench R23 kita pasangkan ke charger, di stabilitas selama 30 menit skor tertinggi yang dicapai adalah 5.958 poin. Dengan skor yang dapat dipertahankan di kisaran 5.600 sampai 5.700 poin. Nah, sekarang kalau tanpa charger kita jalankan lagi, kita akan mendapatkan skor di kisaran 5.600 sampai 5.700 poin. Jadi di sini ternyata tidak ada penurunan performa saat chargernya dilepas ya. Mantap. Kita langsung lihat suhu kerjanya pada saat menjalankan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit. Di awal pengujian, suhu itu sempat naik sesaat ke 92 derajat Celcius, tapi lalu turun dan dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Jadi ini masih tergolong wajar aja. Nah, langsung aja kita lihat Adobe Premiere Pro 2025 bagaimana untuk video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik. Kalau kita ekspor dengan software only saya dalam waktu 14 menit 11 detik. Kalau kita pakai OpenCL 7 menit 56 detik. Sementara itu untuk video Full HD 60 fps ya, durasinya sama. Saya pakai software only saya dalam waktu 3 menit 28 detik. Kalau pakai OpenCL 2 menit 12 detik. Nah, untuk suhu kerja yang bisa melakukan 4K video exporting dengan OpenCL. Di pengujian ini suhu prosesor bergerak di rentang 70 sampai 85 derajat Celcius. Masih aman ya. Lanjut ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional. Ini versi gratisnya yang kita pakai. Video 4K 60 durasi yang sama dalam waktu 14 menit 53 detik. Kalau videonya 1080p alias Full HD 60 fps durasi yang sama selesai dalam waktu 4 menit 20 detik. Suhu kerjanya bisa melakukan 4K video exporting. Nah, kalau di sini suhu prosesor terlihat bergerak di rentang 67 sampai 85 derajat Celcius. Ya, masih aman juga sih sebetulnya ya. Lanjut untuk CapCut, kita pakai lagi video 4K 60 yang 2 menit
7 detik tadi. Ini selesai dalam waktu 4 menit 19 detik. Sementara kalau Full HD 60 fps, durasi yang sama selesai dalam waktu 1 menit 55 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan CapCut, suhu prosesor terkendali aman di bawah 75 derajat Celcius. Jadi overall untuk editing video kayaknya 1080p 60 fps itu udah maksimumnya ya, yang oke banget rasanya. Oke, sekarang kita lihat apakah laptop convertible 2-in-1 ini bisa dipakai untuk main game. Nah, begini hasilnya. Ya, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya selama setengah jam memainkan game GTA 5. Di sini suhu prosesor dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Untuk permukaan bodinya, setengah jam main GTA 5, untuk keyboard area paling panas ada di tengah dengan suhu tertinggi tercatat di 41 sampai 42 derajat Celcius di tombol angka 6. Sementara untuk area keyboard lainnya, suhu terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Suhu area sebelah atas keyboard tercatat mencapai 43 derajat Celcius, sementara palm rest itu aman banget di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3298 MB per second dan tulisnya di 2770 MB per second. Ini udah tergolong cukup kencang ya untuk SSD di laptop convertible untuk harga segini. Oke, sekarang daya tahan baterainya. Nah, kita tes dengan setting berat 150 nits dan volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback, baterai habis setelah hampir 11 jam, tepatnya 10 jam 50 menit. Ini sudah tergolong irit baterainya. Apalagi kalau kita melihat bahwa ini layar OLED dengan harga di kisaran 10 juta. Ini udah tergolong mantep sih. Nah, untuk charging time-nya 30 menit sudah terisi di 28%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 28 menit. Agak sedikit lebih lambat dari harapan kami, yang harapan kami sebetulnya ada di kisaran 2 jam pas ya. Oke, harganya sekarang ya. Menurut Axio Indonesia, harga resminya adalah 10.649.000. Ini sudah dengan Windows 11. Nah, kalau butuh varian yang lebih murah, tersedia varian Core i3 1215U dengan SSD 256GB. Ini harganya di 8.949.000. Nah, untuk bonus pembeliannya keduanya akan mendapatkan stylus pen yang tadi kita bahas, lalu ada pernak-pernik JKT48 juga. Nah, untuk garansi dia dapat 1 tahun dari Axio Indonesia. Tentunya garansi ini sudah mencakup ADP Extra selama 1 tahun. Nah, garansi ADP Extra ini akan mengcover berbagai kerusakan yang diakibatkan kelalaian pengguna seperti ketumpahan cairan, nggak sengaja jatuh, korsleting listrik, bencana alam, dan masih banyak lagi. Menariknya, ADP Extra ini akan mengcover kerugian akibat tindak kejahatan seperti pencurian misalnya. Dan gak cuma itu, Axio juga menjanjikan proses klaim ADP akan mudah dan dapat dilakukan di 193 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Axio memiliki layanan same day service, jadi klaim garansinya cepat. Nah, kalau proses servisnya melebihi 6 jam, Axio akan meminjamkan laptop pengganti, jadi kita tetap bisa beraktivitas. Setelah itu, Axio juga menyediakan jasa pembersihan dan repasting atau repasta secara gratis seumur hidup. Mantap ya. Oke, langsung kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ini onboard, nggak bisa di-upgrade. Tapi tenang, udah langsung 24GB dan langsung dual channel. Harusnya udah cukup banget untuk laptop seperti ini ya. Lalu, gambar yang tangkap kamera ini agak kurang terang sih ya. Lalu untuk garansi normalnya ini cuma 1 tahun. Dan dia belum mendapatkan Microsoft Office. Tapi tenang, ada LibreOffice di sini ya, dengan fungsi yang mirip banget dengan Microsoft Office. Dan tentunya kita bisa menginstal Microsoft Office di sini, tapi kita harus beli dulu lisensinya. Nah, dari sisi menariknya, dia multifungsi ya, bisa jadi laptop,
bisa jadi tablet. Bobotnya untuk sebuah laptop convertible 2-in-1 seperti ini tergolong yang ringan. Salah satu yang paling ringan yang pernah kami uji bahkan ya. Layarnya, wah ini udah OLED 100% DCI P3 dan ada mode HDR-nya pula. Lalu dia udah pakai prosesor 10 core Intel Gen 12 di sini. Udah mumpuni untuk multitasking dan juga editing ringan bisa. Kencang juga untuk gaming tipis-tipis di resolusi Full HD. RAM-nya langsung 24GB LPDDR5 dual channel. Baterainya irit nyaris 11 jam nih tahannya ya. Lalu dia punya garansi untuk kelalaian dan kecurian. Stylus pen-nya langsung tersedia dalam paket penjualan dan ada pernak-pernik JKT48 juga di sini. Ya, jadi Axio Hype R5 Flip OLED ini cocoknya buat siapa? Yang satu ini harusnya cocok banget buat yang butuh alat kerja multifungsi yang bisa jadi laptop atau tablet tapi tetap enteng. Nah, ini kuncinya tetap enteng untuk dibawa kemana-mana. Buat pelajar atau mahasiswa harusnya cocok nih ya kalau memang aktivitasnya butuhnya laptop yang seperti ini. Apalagi harganya masih relatif terjangkau dan dia punya ADP yang bikin orang tua nggak terlalu was-was kalau laptopnya jatuh atau dicuri di tahun pertama. Mau dipakai kerja kantoran juga nggak ada masalah kalau memang pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi si laptop ya, sesuai dengan hasil pengujian kami tadi. Buat yang butuh laptop untuk editing video sampai di 1080p atau untuk gambar-gambar gitu ya, atau untuk editing foto, ini cocok juga ya, apalagi layarnya udah pakai panel OLED 100% DCI P3. Dan adanya stylus pen tentunya akan membantu sekali buat yang menggambar-gambar tadi ya. Mau dipakai buat coding harusnya bisa juga ya, asal aplikasinya memang cocok dengan spek laptop ini. Jadi, kalau butuhnya laptop sekaligus tablet Windows yang enteng dibawa-bawa, speknya siap pakai untuk berbagai kebutuhan dan harganya masih relatif terjangkau, rasanya Axio Hype R5 Flip OLED ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Saya Didi Irfan, Jaga TV.